and also press this bell icon. Semua, saya ucapkan terima kasih. Ini atas izin kita semua, skor saya cabut. Baik, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPP, yang kami hormati Asisten 1, Kepala PUD, Kepala Inspektorat, saudara-saudara dari kepolisian, teman-teman wartawan, hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan apa yang pernah dan sudah kita sepakati yang lalu, bahwa RDP pada waktu itu ditunda untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyiapkan matriks sesuai dengan perlu. Dan kita sepakati waktu itu, sampaikan pada awal RDP yang lalu, bahwa yang kita bahas dan yang kita kepada pemerintah pada awal penyampaian ini, Bapak Pimpinan RDP dan Bapak Ibu anggota RDP yang terhormat, dapat kami catatkan bahwa matriks yang sudah kami sampaikan terkait kemarin dan turunan informasi matriks yang akan menjadi menu pembahasan pada forum RDP hari ini juga akan disampaikan kompilasi penanganannya seperti yang diharapkan oleh pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat. Yang kode informasinya itu dalam penyampaian kemarin kami itu ada dalam bentuk konstruksi notulensi. Jadi seluruh tahapan penanganannya tertuang di dalam produk notulen. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang tergambar dalam konstruksi matriks ini. Oleh karena itu maka atas kesepakatan forum RDP yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita akan distribusikan dalam forum ini desa per desa. Oleh karena itu maka pimpinan, instruksi pimpinan, mohon maaf untuk lebih bagusnya lagi pertemuan yang kita hari. Permohonan pemerintah juga agar forum ini menjadi forum yang cukup dihormati. Sterilisasi dalam kaitan dengan forum notulensi tahapan yang dicatatkan selama tim kabupaten memfasilitasi berkaitan dengan berbagai pengaduan dalam konteks pelaksanaan pilkades. Atas izin kita semua melalui forum dewan yang terhormat, pada forum RDP kami persilakan Pak Ketua Panitia untuk menyampaikan desa per desa. Jadi ada satu desa, sampaikan tahapan-tahapannya supaya menjadi bahan diskusi dalam forum ini. Mungkin itu Pak Ketua, kami mohon izin, Pak Ketua silakan. Jadi baik Bapak Asisten 1 yang saya hormati pimpinan RDP bersama anggota Dewan. Pada saat pertemuan tanggal 26 dengan tanggal 27 dengan panitia pilkada tingkat desa dan BPD desa masing-masing. Mekanisme yang kita pakai adalah, karena kita sudah bisa ikuti, mekanisme yang kita pakai untuk mendapatkan informasi atas laporan pengaduan masyarakat adalah, sebagai ketua panitia kita menyampaikan ini ada pengaduan dari masyarakat desa yang bersangkutan, tingkat desa atas laporan yang masuk di panitia kabupaten. Ini mekanisme yang kita pakai. Yang ketiga, klarifikasi oleh ketua BPD, anggota BPD masing-masing desa. Kenapa? Karena BPD yang memberi tugas, makanya kita juga undang mereka untuk kita mengklarifikasi. Setelah itu ada tanggapan subpanitia kecamatan dan tanggapan panitia pilkades tingkat kabupaten yang kita tuangkan di dalam notulen rapat seperti yang kita lihat. Kita sekarang mulai dari desa Panenggo ini.
Desa Penenggo Ede ada pengaduan dari Daramagu. Pengaduan dari Daramagu menolak Pilkades versi panitia dan DPD Penenggo Ede yang menangkan nomor 3 sebagai pemenang. Perlu saya informasikan bahwa DPT yang ada di dalam DPT untuk Desa Penenggo Ede 900 lebih. Tapi pengaduan dari saudara Daramagu dia mendapatkan hasil 2004 suara. Kami anggap ini resmi karena sampai dengan saat ini tidak ada klarifikasi lapor. Entah dia mau bilang yang lain-lain, kita tidak pikir itu karena sampai dengan saat ini tidak ada perbaikan laporan. Berarti laporan ini sah. Dan itu yang kita klarifikasi dengan panitia tingkat Desa Penenggo Ede dan DPD Desa Penenggo Ede. Yang berikut adanya surat penarikan keputusan oleh panitia Pilkades Penenggo Ede dan Ketua BPD pada tanggal 30 Juni berdasarkan kesaksian calon 45 yang keduanya tidak hadir dalam perhitungan suara di Polsek Kodi Bangyedo pada saat itu, yang hanya dihadiri oleh saksi dari 3 calon kepala desa peserta Pilkades Penenggo Ede. Inilah kronologis yang kita tanya, kenapa demikian? Klarifikasi panitia tingkat Desa Penenggo Ede bahwa sesudah pencoblosan dan saat mau diadakan perhitungan suara akhir muncul kekacauan dan akibat pembacaan hasil perhitungan digeser ke Polsek Kodi Bangyedo karena dianggap lebih kondusif. Bahwa dalam perhitungan yang dihadiri oleh 3 saksi calon dan 3 calon peserta, ternyata hasil perhitungan berdasarkan keterangan ketiga saksi bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut. Calon nomor urut 1 9 suara, calon nomor urut 2 105 suara, calon nomor urut 3 202 suara, dan calon nomor urut 4 99 suara. Sedangkan calon nomor urut 5 200 suara. Jadi sebenarnya sudah tidak connect antara laporan dari pengadu dengan jumlah DPT yang ada. Karena laporannya diperoleh suara 2004. Yang berikut hasil tersebut sudah ditandatangani panitia dan ditetapkan oleh BPD Penenggo Ede dan sudah disampaikan kepada panitia Pilkades tingkat kabupaten. Ketika ada pengaduan dari Daramagu, maka panitia berdasarkan keterangan saksi nomor 5 langsung berembuk merubah hasil penetapan dan ditandatangani oleh BPD untuk menarik kembali berita acara penetapan yang disampaikan terdahulu. Dari calon urut nomor 5 dan ada Domingus Rajapadugu. Domingus Rajapadugu ini saya mau klarifikasi siapa dia? Jabatannya siapa? Dia calon atau dicantumkan dia calon, supaya artinya sesuai dengan Pergub yang berhak melaporkan adalah calon. Dia calon nomor urut 4. Oke, berarti sudah sesuai, materinya sesuai. Mungkin tanggal juga sudah sesuai, pola penyelesaian juga sudah sesuai, dan tinggal mungkin perlu ada sharing dengan teman-teman, termasuk dalamnya mungkin saya juga akan menyampaikan sebelum teman-teman juga menyampaikan menyangkut laporan pengadu yang 2004. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada sampai dengan bahwa itu menjadi 200 tempat. Tidak ada sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Tetap 2004 yang jumlah suara urutan nomor 5. Mohon izin Bapak Presiden. Jadi kita sudah sampaikan juga pada saat rapat klarifikasi dengan panitia dengan maksud kalau yang bersangkutan merasa bahwa gugatannya itu pengaduannya salah, masih ada range waktu. Tetapi sampai dengan detik ini tidak ada perbaikan pengaduan. Karena itu maka kami anggap bahwa ini sah laporannya. Baik. Kemudian pelapor tidak ada pada saat perhitungan suara lanjutan.
di tingkat desa yang difasilitasi atau dipindahkan ke kecamatan, ke Polsek Walendimu ya, ke Polsek Walendimu. Hanya 3 calon, yang 2 tidak dihubungi. Kata-kata tidak dihubungi pada saat itu tolong nanti menjadi jawaban yang komprehensif sebenarnya. Siapa yang berhak menghubungi? Lalu kenapa tidak dihubungi? Yang 3 dihubungi, yang 2 tidak dihubungi. Tolong. Kemudian dasar apa? Ya, panitia menetapkan hanya berdasarkan 3 calon. Menurut informasi memang tidak tercatat di sini bahwa ceplanonya tidak ada. Ya, tidak ada ceplano. Surat suara juga tidak ada di dalam kotak karton. Tidak ada lampiran media. Mohon jawaban. Yang berikut, acuan di sini di matrik Pergub 94 dan 95. Sebolak-balik tidak ada yang mengatakan apabila kendaraan insidentil itu bisa dipakai lidi daripada saksi terada. Ini melanggar Pergub itu. Kemudian yang kedua, coba kalau ada dan dilakukan tidak secara sepihak, justru itu panitia menarik kembali itu dengan acara penetapan. Karena yang direkam di situ hanya data lini daripada para saksi dan para saksi juga tidak connect dia punya data. Saksi nomor yang 1 ada. Pada sesi ini pemerintah memberikan kopi informasi balik. Pertama, apa yang disampaikan oleh Bapak Ananias dan Bapak Kris dan Pak Thomas tadi, termasuk Bapak Oka, kaitan dengan zoning standing soal tempus dan kewenangan aktivasi. Kalau panitia normal, kami tidak panggil. Jadi pemanggilan kabupaten di pundak panitia tidak saja serta-merta atas pengaduan. Di pundak pemerintah ada berbagai tanggung jawab. Itulah peran pemerintah dari aspek. Jadi pemanggilan itu tidak semata-mata secara letterlek apa yang diperkatakan pasal 94. Melalui forum ini, pemerintah meletakkan tanggung jawab publik. Karena apa yang diklarifikasi punya titik singgung dengan pekerjaan panitia di bawah. Kalau kita tidak panggil, memintakan informasi kepada BP dan panitia, mungkin lebih runyam. Karena itu bola api yang tidak bisa ditangkap. Oleh karena itu, pemerintah memohon melalui forum ini memahami langkah-langkah pemerintah dalam konteks tidak letterlek pasal 9. Jadi tidak ada niat pemerintah mengabaikan tata kelola 94. Dia include di situ secara inherent. Itu pertama. Yang kedua, terus bapak-bapak forum RDP menanyakan kenapa panitia dan BPD belum berakhir. Semua kita menerima informasi itu, baik pemerintah maupun DPRD. Dalam konteks klarifikasi, dalam pengertian penjelasan, uraian, dan tata bahasa yang setara dengan itu. Tadi yang dikompilasi dalam konteks klarifikasi. Jadi melalui forum ini tidak ada niat pemerintah untuk mengobok-obok apa yang terjadi di desa. Tidak ada. Harapan kita sama, supaya prosesi demokrasi di level desa yang sudah berjalan kita review kembali, termasuk dalam forum RDP. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitan dengan tahapan aktivasi panitia. Rekaman formal voice 26-27 itu hampir kebanyakan panitia tidak melakukan klarifikasi di desa. Tetapi di sisi lain
panitia membangun branding kerja, menarik kembali pekerjaan. Ini kontradiksi antara sebuah penyadaran tugas dan yang dilalaikan dalam konteks tugas. Nah, sekarang kita posisikan kasus ini secara kasuistis, siapa yang diemban kesalahan atau kelalaian? Pemerintah menjawab, panitia melakukan kelalaian. Dan tadi yang dilangsung oleh Bung Alfons, lucu kalau panitia tarik kembali. Semua hak orang belum menarik. Tetapi konstruksi, substansi penarikan juga harus beralasan. Bayangkan ada panitia dan BPD tidak berapat, dia tarik. Siapa yang bertanggung jawab dalam soal ini? Tidak sekelompok pemerintah. Ini soal kita bersama. Soal pemerintah dan dalam konteks pengawasan Bapak. Inilah fenomena yang ada di level desa pada kehilatan kemarin. Apa-apa mereka menyelesaikan sendiri dan itu sesuai dengan Perbu. Saya pikir sudah tidak ada persoalan dan dibuat dalam satu berita acara. Dan kalau memang panitia tadi secara implisit sudah menyatakan ya oke ya untuk bisa memanggil kembali dengan catatan bahwa memohon dukungan moral dari kita semua. Dengan artinya dengan memberikan kepercayaan kepada panitia tingkat kabupaten. Kalau ini yang terjadi, saya pikir tidak perlu kita bahas semua. Iya. Kenapa saya katakan? Karena kalau semua ini tanpa berita acara, ya juga akan menjadi sia-sia. Sudah, sekarang tinggal panitia tingkat kabupaten memanggil kembali semua yang bermasalah ini, kemudian diselesaikan, dibuat dalam berita acara dan ditandatangani. Kalau itu selesai, saya pikir tambahan Pak Ketua. Silakan Pak. Ini usul saya tadi itu kita juga DPRD di sini salah satu pengambil kebijakan. Yang saya usulkan tadi supaya dalam pemanggilan panitia itu kita juga ada, bukan berarti kita ada mengintervensi, tidak. Supaya kita sama-sama mendengarkan keterangan mereka apa yang sebetulnya yang terjadi pada saat itu, supaya kita ikut langsung. Jangan laporan-laporan dari pemerintah yang bisa saja nanti dipelintir lagi jadi masalah lagi. Supaya pada saat mereka menjelaskan kita juga dengar. Begitu maksud saya. Terima kasih pimpinan. Saya Pak Ketua, lanjut. Sepakat dengan yang Pak Ketua simpulkan berlaku untuk semua desa, asalkan dengan ketentuan keputusan BPD dan panitia yang difasilitasi oleh panitia kabupaten wajib hukumnya dijalankan, karena itu yang menjadi dasar pembahasan kita dari semua pasal yang menjadi dasar pijak penyelesaian masalah di matriks yang diajukan oleh BPD. Bahwa panitia dan BPD mengatakan tidak ada masalah, sudah selesai, dan itu tidak ada, karena itu adalah wewenang mereka dan itu yang menguatkan keputusan itu. Jadi tidak ada intervensi DPRD, tidak ada intervensi pemerintah maupun intervensi dari Pak Bupati. Tetapi ketika tidak mampu diselesaikan di tingkat BPD, tidak ada kata sepakat, baru kita serahkan ke tingkat jenjang pasal yang selanjutnya dari pasal 94. Terima kasih Pak Ketua. Bola panas tidak akan bisa kita selesaikan. Sebaiknya biar untuk saling memberi rasa keadilan dan kepuasan bagi masing-masing calon yang mengadu, terutama yang sudah dalam matriks, dipanggil saja supaya mereka puas sesuai dengan apa yang tertera dalam Perbu. Mungkin itu saja dari saya pimpinan. Satu waktu. Semua diselesaikan dengan aturan. Saya bersepakat kalau semua pihak yang mengaku maupun panitia dan BPD dipanggil, supaya semua pihak mendapat pencerahan. Baik dari sisi aturan yang selama ini juga dianggap itu masih keliru dari pelaksanaan Perbu maupun perda yang ada, supaya juga menjadi bagian dari pendekatan yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengadu. Contoh saja,